Asy-Syaikh sebagai rektor dan Habib Habaib yang lain, teman dan kolega kami Bapak Rum dan Bapak Dr. Kadir yang sudah satu fakultas dengan kami tapi sudah menghilang. Kemarin itu saya ditelepon, saat itu perkiraan saya itu kerja, biasanya itu sukanya itu kerja di S2. Loh, ini kok ada Pak Kadir telepon ini. Ternyata kami diundang di sini. Wah, langsung saja ya. Karena apa? Pikiran saya, wah ini makan kambing ini. Saya suka kalau diundang di Jawa ini kan makan kambing ya ini. Saya termasuk orang yang hobi makan kambing. Nasi mandi. Alhamdulillah. Kemarin juga diundang oleh teman saya, Stay Tolib Ampel itu juga. Itu kan dulu adik saya kelas 5. Nah, itu ya saya bilang terus mandi langsung dibawakan terus mandi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini semua karena rahmat Allah kita bisa berkumpul di sini. Dan ini adalah suatu kewajiban kami untuk tentunya melakukan pengembangan pembinaan karir dosen. Nah, nanti setelah kami akan bicarakan dan bahkan saya akan beri contoh yang selengkap-lengkapnya. Belum ada yang pernah saya beri contoh ini. Tapi skrip jangan sampai dikeluarkan. Contoh yang ada. Nah, ini nanti ada, kami akan berikan. Sekalian dengan SK-nya. Berapa SK-nya? Baik, satu informasi yang baik sekali tadi dikatakan mau ke universitas. Saya akan memberitahukan ada satu informasi yang sangat mengembirakan. Akan terbit PMA baru tentang pendirian perguruan tinggi. Yang itu dibedakan antara PTKIS, antara PTS, ya PTKS. Perguruan tinggi keagamaan swasta, karena di sini bukan hanya Islam, dengan perguruan tinggi negeri. PMA ini dibedakan. PMA 3 atau 4 tahun, 4 bulan kemarin yang keluar itu sangat memberatkan untuk PTKIS khususnya, karena harus sekian hektar. Jadi sama persyaratannya antara PTKIS dengan PTKIN. Ini jelas tidak benar. Nah, ini akan terbit dan kami satu-satunya dari Kompetensi waktu itu diminta untuk ikut di dalam menggodok PMA pada waktu itu, karena kami dianggap sebagai ketua forum sekretaris Kompetensi seluruh Indonesia. Jadi di Bogor itu hanya 3 orang yang nanti besok saya harus berangkat itu juga karena kami ya di sisi yang lain saya sering vokal, yang kedua karena saya juga memang ketua forum. Apa namanya PMA ini akan terbit yang mengembirakan. Hampir semua IAI itu nanti akan jadi universitas. Karena apa? Sangat mudah. Dan kami hitung secara statistik ini sangat menguntungkan kita. Satu, persyaratannya yang paling benar itu adalah yang dulu prodi itu harus di atas 12, bahkan prodi harus ada eksaknya dan lain sebagainya. Sekarang tidak perlu, dan ini tanda tangannya langsung Menteri Agama, Universitas ala Menteri Agama.
Dan ini satu-satunya dan pertama kali yang sudah terbit itu adalah Universitas Zainul Hasan Geni. Itu kami juga yang istilahnya mengompori Kiai Mutawakil pada saat diundang acara wisuda. Kami beritahukan kenapa tidak jadi universitas. Nah, begitu kami turun pertama langsung Kiai Mutawakil mengatakan besok kami kumpulkan Pak Yunus dosen-dosen untuk membuat tim. 1,5 tahun alhamdulillah berdiri. Universitas pertama kali yang ditandatangani Menteri Agama. Tidak ada prodi umumnya sama sekali. Tapi sangat dibolehkan untuk masukkan prodi umum. Ini yang pertama. Yang kedua, persyaratan yang dianggap sulit sekarang dipermudah lagi. Prodi hanya cukup 8. Kita sudah lebih, tadi saya tanya Pak Lu, katanya sudah 11. Dan IAI kebanyakan itu adalah sudah di atas 10. IAI Al-Qolam, IAI di Pangeran Diponegoro Nganjuk, IAI NU Tuban juga sudah mendekati lah. Walaupun baru kemarin jadi stay dari IAI baru kemarin dalam arti 1 tahun kemarin, ya, tapi dia sudah memenuhi syarat. Ini yang pertama. Jadi tidak ada masalah sekarang. Yang kedua, yang dulu dianggap sulit, yaitu masalah tanah lahan. Kalau negeri harus 10 hektar untuk menjadi universitas, sekarang kita hanya 1 hektar. Saya tanya kepada Pak Lu, ada nggak tanah di sini 1? Oh, ada Ustaz. 3 hektar ada, 4 hektar ada, tinggal milik aja. Tinggal diakukan menjadi universitas menjadi darwa, sudah selesai. Sukoharjo. Itu memang saya melihat orang dari luar agak sedikit lah. Ya. Nah, yang ketiga, universitas secara umum. Ya. Jadi mahasiswanya banyak dari luar, walaupun juga ada beberapa pesantren santri-santrinya masuk di dalam universitas. Nah, ke depan ini maunya di mana dakwah itu perlu dikaji. Kalau mau sistem pesantren betul-betul, ya mungkin suatu saat perlu terbentuk untuk bertanya lebih lanjut tentang bagaimana sistem perguruan tinggi dengan sistem pesantren. Nah, dari apa yang saya katakan tadi, memang yang paling utama dari universitas adalah SDM. Yang paling utama SDM itu adalah dosen. SDM ada 2, ada tenaga pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik itu adalah dosen dan tenaga kependidikan itu adalah TU atau karya. Nah, kalau TU sampai sekarang belum ada regulasinya. Karyawan juga ada regulasinya. Khususnya swasta ya, tidak ada regulasinya. Tapi yang namanya dosen ada regulasinya. Mulai kapan regulasi ini muncul? Ya tentunya mulai undang-undang diterbitkan, yaitu Undang-Undang tahun 2005 ya nomor 14 tentang guru dan dosen. Sebelumnya tidak ada. Bahkan dulu itu mungkin jadi Jawa juga ya. Dulu itu dosen itu adalah sebetulnya tempat ngaritnya guru aliyah. Di mana-mana. Tempat ma'isyah
tambahannya guru alia. Hampir semua dosen di tahun 2012, 2013 ke bawah itu adalah mereka guru-guru alia. Tapi pada waktu tahun 2013 untuk di swasta, tapi untuk di negeri tentunya undang-undang ini cepat berlaku. 2017 sudah berlaku, NIDEN sudah ada, tapi untuk swasta 2012-2013 mulai ada NIDEN. Di situ perombakan habis-habisan, ya harus memilih guru atau dosen. Yang guru kalau mau pindah silakan segera dan bisa cepat pada saat itu. Maka waktu itu orang yang tunjangan guru cukup berhenti 1 tahun bisa menjadi dosen, dan dosen bisa mendapatkan tunjangan dalam 1 tahun. Kalau sekarang tidak bisa, 4-5 tahun belum tentu bisa. Maka saya selalu menyarankan dipikir dulu kalau mau pindah ke dosen dari guru. Tapi untuk tahun 2014, 2013, 2015 masih cepat. 2016 di atas 2017 sudah sulit sekali untuk kiranya mendapatkan seperti apa yang kita harapkan. Nah ini, jadi dosen itu menjadi penting, dan dosen itu ada regulasinya, juga termasuk guru ada regulasinya. Ya, ini kita teruskan, oke. Ya. Nah, termasuk adanya sertifikat pendidik untuk mendapatkan tunjangan. Ini juga diberlakukan adanya Undang-Undang 14 2005. Nah, tunjangan itu beda dengan gaji. Jangan dianggap tunjangan itu sama dengan gaji. Walaupun sama-sama uangnya, tapi beda istilahnya dan terminologinya beda. Nah, ini yang pimpinan-pimpinan perguruan tinggi kadang-kadang tidak paham. Yang terjadi kalau guru, kalau dosen sudah mendapat tunjangan, maka gajinya di-off-kan. Itu bukan pernah terjadi sekarang. Banyak laporan kepada kami. Kacau ini, karena dia nggak paham terminologinya. Apa yang terjadi akhirnya? Tunjangan itu menjadi tumpuan utama dosen. Kalau terlambat tunjangan, kita yang diserang bisa-bisa. Nah, ini yang menjadi, dan ini sekarang itu terjadi. Wah, kita diantem terus ini. Iya. Nah, kembali lagi, kalau saya memberikan satu pengertian kepada dosen-dosen atau kepada pimpinan, gaji itu adalah untuk kesejahteraan dosen, sementara tunjangan itu adalah bantuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Beda kan sebetulnya, beda. Oleh karena itu, jangan dipotong atau jangan di-off-kan gaji itu. Jadi ada yang memang perguruan tinggi yang iri terhadap dosennya. Ini repot ini. Sudah mendapat tunjangan, oh sudah, Anda sudah dibayar pemerintah. Nah, bukan. Itu bukan bayaran itu. Karena tunjangan itu tidak bisa setiap, bukan tidak bisa, sewaktu-waktu terlambat, sewaktu-waktu apa ya istilahnya tidak setiap bulan cairnya, bisa 3 bulan sekali, bisa 4 bulan sekali. Sekarang kami Setdos tunjangan profesi kami yang di UIN saja sudah 3 bulan ini tidak cair. Jadi bukan tidak cair itu di swasta, di kami saja juga tidak cair, Mas ya.
mulai Januari, Februari, Maret ini saya tanya kemarin, gimana? Insya Allah bulan Maret katanya. Jadi semacam itu. Ini yang utama. Baik. Ini kita memang agak kita loncat-loncat saja, ini nanti bisa di copy. Teruskan. Jadi ini tunjangan fungsional dan masalah tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud ayat 1 dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara. Jadi bagi pemahamannya tunjangan itu adalah maslahat tambahan, sementara gaji kewajiban PT KIS. Ini penting. Kemudian kita teruskan karena 33. Kalau nanti terus tidak cepat makannya kambing di kapan? Oke. Ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ya. Program sarjana wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan magister, jelas. Ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Saya dulu menjadi dosen cukup S1. Walaupun saya masih S1, ditawari S2, langsung saya mau. Padahal waktu itu belum ada kewajiban untuk S2. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun berapa yang pertama? 2003. Sebelumnya 1998. Kalau nggak salah 1998. Ya, namanya UUSTN. Itu tidak mewajibkan. Kemudian untuk program magister wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor dan atau yang sederajat. Nah, program doktor wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor yang sederajat. Dan 20. Oke, saya teruskan supaya karena dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, memenuhi kualifikasi yang lain dipersyaratkan dalam satuan pendidikan. Maka kalau Bapak belum mendapatkan sertifikat dosen, sertifikasi dosen, itu sebetulnya masih dosen-dosenan. Belum dianggap the real lecturer, dosen yang sesungguhnya. Nah ini. Oleh karena itu, saya nggak tahu berapa jumlah dosen sini yang sudah mendapatkan sertifikat. Subhanallah. Itu sangat-sangat memprihatinkan. Betul, sangat memprihatinkan. Saya memberitahukan jumlah dosen yang paling banyak mendapatkan sertifikasi bahkan tunjangan yang pertama Ibrahim itu 50 dosen. Coba, universitas dulu IAI baru Pak ya. Jadi universitasnya baru. Karena belum mengikuti betul. Maka ini perlu ada MUI saja. Kalau nggak mau ngurusi sertifikasi atau jagungnya, ya sudah dibinasakan.
dibina, kalau nggak bisa ya dibinasakan. Ya kasihan ini lembaga. Pemikiran dulu dengan pemikiran sekarang sangat berbeda. Dosen ini tumpuan daripada segala macam kelembagaan, mulai dari akreditasi nanti. Makanya kan ditanya itu pasti diakreditasi berapa yang sudah sertifikasi. Maka kami harapkan Bapak dan saudara-saudara ini yang dosen-dosen ini, saudari juga, oh ya yang di balik, iya, tolong, kasihan, lembaga kasihan. Makanya saya tadi mengatakan ya mungkin agak sangar, iya, tapi ini demi untuk lembaga. Demi untuk lembaga. Nah, ini. Yang kedua, yang paling banyak, ya, Gontor. Ternyata Gontor itu sangat memperhatikan tentang kepangkatan dosen. Berapa? 42 atau 43 yang mendapatkan tunjangan. Maka di sana cepat. Dua perguruan tinggi ini cepat sekali. Karena memang punya kepangkatan dosen yang cukup. Mempunyai dosen yang tunjangannya bagus. Bahkan dua perguruan tinggi ini mempunyai profesor. Gontor kemarin ada yang sudah pensiun profesornya. Tapi begitu pensiun, sekarang adiknya profesor Habib Fahmi Zarkasi, dulu Amal Fatullah Zarkasi, termasuk yang ada di UNIF, di Ibrahim ada profesornya. Profesor kita itu hanya 5, hanya 4. Seluruh kopertas 4 itu hanya ada 5 atau 4. Di Unisma 1, UMM 2. Gontor. Itu regulasinya belum ada sama sekali. Regulasinya belum ada. Jadi dititipkan saja di S1 dulu. Tapi diakui oleh pasca. Dan itu semuanya permainannya begitu. Dosen-dosen pasca itu. Kalau ketahuan kita kompetensi, kalau ini dosennya pasca nggak bisa diproses. Karena kita nggak punya kewenangan itu. Nah ini tolong yang pasca ini juga. Ya. Ya untuk sementara juga. Hanya ya sementara. Baik, kita teruskan pengajuan jabatan fungsional. Nah ini untuk jabatan fungsional asisten ahli tidak perlu, khususnya untuk register, dosen register, nggak perlu banyak artikel, cukup 1 artikel yang mumpuni aja, yang Sinta 3 atau Sinta 4 nggak apa-apa. Karena apa? Kepangkatan pertama itu tidak bisa menyimpan. Wah, ada yang saking hebatnya memang punya 10 artikel dimasukkan semua, ya kita tidak akui, kita akui juga cukup 1. Maka teman-teman yang ini dosen ini sudah sekarang dipikirkan bagaimana membuat artikel, dan artikel itu dengan jurnal yang online, dan kalau bisa jurnalnya sudah Sinta, walaupun Sinta 4, Sinta 3.
jangan jurnal yang belum baru buka begitu saja dan masih ada tiga artikel sudah diakui sebagai artikel jurnal. Jangan. Maka kami harapkan di sini dosen itu betul-betul juga bagaimana mengelola jurnal. Jadi Pak Marek satu harus berpikir juga masalah jurnal, karena jurnal ini adalah bagian dari penting untuk pengembangan karya. Jurnal yang dulu terakreditasi satu-satunya UIN, di Kompetensi 4 terakreditasi ya dulu, zaman belum ada Sinta, itu tak apa kepunyaan Gontor. Nah sekarang menjadi Sinta 2. Sekarang yang Sinta 2 itu hanya 2 jurnal. Selebihnya masih Sinta 4, Sinta 3, Sinta ya masih begitu. Bahkan lebih banyak lagi jurnal yang tidak bersinta. Maka tolong dakwah ini juga berpikir tentang jurnal. Alhamdulillah saya ngajar sekarang S2. Itu saya wajibkan anak-anak untuk masuk di jurnal. Saya kemarin di Universitas dulu ngajar kebijakan pendidikan. Anak 20 semua submit sudah, dan 2 resmi sudah diterima, tinggal terbitnya. Kalau itu sudah luar biasa. Maka kembali lagi untuk dosen-dosen harus berpikir ini. Kemudian baru sertifikasi dosen. Sebelumnya ada impasing pangkat, ya, di pangkatnya diimpasing dulu. Ada impasing pangkat, ada impasing gaji. Jadi berbeda, ada 2 impasing. Nah, sertifikasi dosen itu bisa dilaksanakan kalau eligible. Nah, kemudian kalau sudah eligible, sertifikasi dosen, BKD, baru tunjangan profesi dosen bisa cari. Pak Direktur. Oh, alhamdulillah. Apa ya? Baik, kita teruskan. Ya, prosedur pengangkatan dosen, rekrutan dosen, penetapan calon dosen oleh yayasan, penetapan dosen oleh yayasan dengan penerbitan SK yayasan dosen tetap. Nah, mungkin ini bisa ada model seperti PNS, ada calon tetap, bisa saja itu terserah masing-masing perguruan tinggi, masing-masing yayasan. Pengajuan SKTP setelah surat keputusan tenaga pengajar ya ke Kompetensi. Pengajuan SKP dosen PTKIS ke Kompetensi setiap tahun, awal tahun. SKP itu setiap tahun. SKTP 1 kali dalam seumur hidup. Itu beda. Oke, penerbitan SKP dosen PTKIS, pengajuan SK jabatan fungsional dosen ke Kompetensi. Nah, di sana ada sidang PAK. Nah, kalau PAK-nya itu masih asisten ahli gitu aja, nah itu cepat. Kita sekarang menerima hampir 750 asisten ahli.
artinya bukan asisten ahli ya, ada yang mungkin lektor. Ya, yang dokter itu, Bapak, yang dokter tapi belum mengajukan kepangkatan sama sekali, itu bisa menjadi lektor 200. Langsung 200. Langsung lektor. Langsung lektor. Bisa. Masih dari profesor. Jadi begitu. Itu yang dokter, tapi yang MA ya asisten ahli. Yang magister asisten ahli. Tapi cukup ya tadi satu artikel. Walaupun dokter tadi cukup satu artikel. Ya, artikel yang meyakinkan, jangan artikel abal-abal. Karena sekarang kita sudah harus pakai link semua, harus ada linknya. Nah, kita menerima hampir 750 kepangkatan baru. Kenapa kita dulukan? Karena ternyata banyak dosen-dosen itu yang sudah diangkat dosen tapi belum punya kepangkatan. Di sisi yang lain baru ada kesadaran PTKIS. Di sisi yang lain baru ada sadarnya dosen-dosen. Dulu Pak, maaf, saya ini dosen swasta lama. Kepangkatan itu tidak diurusi. Ikhlas. Bahkan ada impasin saja kaget. Oh, masih maksudnya impasin. Betul. Tidak ada yang ngurusi kepangkatan itu. Itu tahun 2010. 2011, 12 tidak kita urusi kepangkatan itu. Nah, yang urusi kepangkatan itu ya akhirnya yang itu tadi universitas-universitas yang bagus, yang banyak tunjangannya itu seperti Gontor, seperti UNIF itu yang urusi, yang lain nggak urusi. Karena saat itu nggak ada efek. Saat itu kepangkatan itu tidak ada efeknya. Sekarang jangan coba-coba, tidak urusi. Maka saya memang betul-betul minta sebetulnya dosen yang tidak mengurusi kepangkatan itu perlu evaluasi. Betul. Karena nggak bisa dibiarkan itu, nggak bisa dibiarkan. Dieksekusi. Eksekusi. Betul itu Pak. Ya. Karena ini lembaga yang hancur, lembaga yang jatuh. Nah ini tolong, kalau dosen nggak ada kepangkatan, jangan kira atau jangan berharap akreditasi bisa baik, nggak bisa. Bahkan yang lebih adil lagi, kepangkatan itu yang diakui oleh akreditasi oleh BAN-PT itu lektor kepala dan profesor. Itu ada nilai yang besar. Maka yang lektor kepala itu juga ribet sebetulnya. Oke, kita teruskan. Penetapan SK jabatan fungsional dosen di Kopertes, menerbitkan SK fungsional. Nah, ini kita sedang menerbitkan jabatan fungsional, SK jabatan fungsional yang kenaikan pangkat. Jadi kita kebut ada 150-an ya, untuk kita kebut, untuk kita keluarkan. Ini tahun 2020. Iya. Bukan dosen baru. Yang dosen baru ini sedang kita nilai. Ya. Tapi ini siap-siap yang kepangkatan. Ini insya Allah yang banyak ya. Yang coba saya minta yang mengajukan kepangkatan baru, angkat tangan. Tidak ada. Kepangkatan baru. Kepangkatan baru. Kepangkatan maksudnya peningkatan. Bukan kenaikan pangkat. Oh, yang asisten ahli yang baru.
Ya, fungsional maksudnya. Coba angkatan. Angkatan mana? Berapa orang? Baru. Yang baru 15. 15 orang ya. Ya. Ikhlas gak ada. Karena dulu begini, kalau dulu kemarin ya, tahun kemarin itu kita batasi kita kota. Ya kan? Tapi kemarin tidak, kita buka kotanya. Tanpa batas. Unlimited. Maka Injah itu bisa sampai 30, Pak. Injah itu sampai 30. Yang Universitas Zainul Hasan itu. Karena apa? Banyak dosen yang memang belum berkepangkatan. Tapi juga saya himbau persiapan untuk yang kenaikan pangkat. Silakan, ini akan kita buka juga dalam pertengahan tahun. Ya. Oke, kita teruskan. Ini persyaratan memiliki kualifikasi akademik. Ya. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana. Nah, ini tadi saya sudah bilang, tolong untuk pasca sarjana dosennya dititipkan dulu di S1 untuk pengurusan kepangkatan. Nah, kalau sudah pangkatnya sudah ada ya dimasukkan lagi. Karena kalau diakui di pasca menjadi persoalan. Kita nggak punya regulasi itu. Itu sudah saya utarakan kepada Subdit Ketenagaan. Iya. Wah, itu memang regulasinya belum ada. Jadi kita tidak punya kewenangan. Maka caranya tadi diakukan di S1, nanti kalau sudah keluar diakukan di S2. Oke. Ini SKTP. Ya, untuk SKTP dosen yang masih belum memiliki SK jabatan fungsional dalam pengurusan leader diwajibkan mengajukan SKTP sebagai syarat pengajuan leader. SKTP adalah surat keputusan tenaga pengajar, bukan surat keterangan. Surat keputusan tenaga pengajar yang dikeluarkan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 4 Surabaya. Syaratnya apa? Dosen tetap yayasan, pendidikan terakhir S2, berprofesi itu SKTP-nya mudah. Tapi jangan sampai SKTP ini ketinggalan, karena ada yang bypass, tidak pakai SKTP langsung leader. Memang syarat leader tidak ada SKTP. Tapi akan menjadi masalah nanti pada saat urus sertifikasi. Kita teruskan. Ada pun syarat administrasi yang harus dipenuhi. Ini SKTP, surat permohonan dari rektor, fotokopi SK awal dari yayasan, fotokopi mengajar, jadwal mengajar 1 semester terakhir. Cukup 1 semester saja. Berarti kalau sudah lebih daripada 1 semester sudah harus urus SKTP. Fotokopi ijazah transkrip nilai, ya, sampai pendidikan terakhir. Untuk lulusan S1, S2, S3 luar negeri harus melampirkan surat penyetaraan ijazahnya di dikti atau diktis, fotokopi KTP, fotokopi SK pendirian PTKIS dari Dirjen Pendis, mengisi form tenaga mengajar TP dalam bentuk Excel sesuai format file ada nanti. Oke, kita teruskan. Syarat pengajuan leader setelah SKTP tadi ada, maka SK apa leadernya? SK yayasan, SKTP, ijazah dan transkrip S1 sampai S terakhir, surat pernyataan pimpinan dosen melaksanakan tridharma perguruan tinggi, surat kesehatan jasmani, rohani, surat bebas narkoba. Ini harus kepolisian, bukan sekedar kepolisian, ada kesehatan. Kontrak kerja antara pimpinan dan dosen. Nah, ini ada yang disebut kontrak kerja itu, mencantumkan gaji, kemudian KTP, diupload lewat formular.
Oke. Persyaratan pengajuan pengangkatan pertama kenaikan jabatan akademik. Nah ini ketentuan umum, jenjang jabatan, pangkat, angka kredit, persyaratan angka kredit yang harus dipenuhi, persyaratan pengangkatan pertama dan kenaikan jabatan akademik. Apa ketentuan umumnya? Ini yang ditanya tadi oleh Habib. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam jabatan terakhir untuk kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat. 2 tahun. Termasuk yang baru mengajukan itu ya harus menunggu 2 tahun. Ya. Kemudian setiap 2 tahun bisa naik pangkat, naik kepangkatan, naik cabung. Setiap unsur sasaran kerja pegawai SKP, ya. Setiap unsur sasaran kerja pegawai dari SKP itu sasaran kerja pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kredit yang diajukan melebihi jumlah, jadi jangan sampai sama, ya, melebihi jumlah. Kadang-kadang teman-teman memberi nilai itu tinggi-tinggi, ya. Umpama apa namanya jurnal itu 10, padahal kita hanya 7,5. Jadi yang orang yang lebih pelit lagi bisa hanya 5. Gitu. Maka nanti kalau ada apa namanya men-assessment itu jangan 10 gitu. Jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan fungsional adalah selisih antara angka kredit jabatan fungsional baru dengan angka kredit jabatan fungsional lama dengan memperhatikan kelebihan angka kredit. Oke. Kelebihan angka kredit hanya untuk bidang penelitian saja. Dapat digunakan kenaikan jabatan berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit kumulatif belum terpenuhi dengan ketentuan 80% dari sub unsur penelitian untuk kenaikan jabatan berikutnya. Kelebihan angka kredit tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen. Jadi antum tadi yang baru-baru itu tadi walaupun hanya 4 artikel kita nilai hanya 1. Maka akhirnya untuk jabatan yang baru asisten ahli kita tidak, secara Forbim tidak menarik, tapi memang daftarnya 250 itu untuk SK-nya, tapi Forbim tidak menarik. Persoalan kemarin itu kita menarik itu bagi yang naik pangkat. Kenapa kok ada tarikan? Itu sebetulnya sudah merupakan keputusan rapi oleh Forbim. Kenapa? Karena kalau ada 10 artikel, siapa yang menilai? Siapa yang menilai? Ya. Ini yang menjadi masalah. Hitungan penilaian itu 1 artikel 100.000. Kita hitung semacam itu. Nah, kalau tidak ya cukuplah 2 saja. Kalau tidak dinilai maka tidak bisa digunakan yang akan datang. Kalau dinilai bisa disimpan, walaupun penyimpanannya tidak bisa 100% dipakai nanti. Ada aturannya. Jadi itu memang diatur sedemikian rupa. Apalagi sekarang guru besar itu ada aturan lagi. Pak Dirjen itu saya tanya Pak Dirjen itu masuk pegawai negeri itu tahun 2009. Sekarang sudah profesor jadi Dirjen lagi. 2009. Saya pernah ketemu pertama kali di saya ini masuk pegawai negeri 2009. Sangat muda.
Nah, sekarang diatur guru besar tidak boleh kalau tidak 20 tahun. Maka beberapa teman Evi itu kan nggak sampai 20 tahun, masih belum 20 tahun. Itu aturan terbaru. Jadi tidak boleh menjadi guru besar kalau tidak 20 tahun. Tapi tidak semua 20 tahun Bisa jadi guru. jadi guru besar. Termasuk Asuna ini. Di abang sebetulnya dikejar bisa, beliau tidak mau mengejar saja. Misalnya ikhlas ya. Saking ikhlasnya kena ruh dalwa ini. Oke. Ini tadi lektor ahli, asisten ahli 150 Jumaan. Jadi ijazah antum, pengabdian, ngajarnya artikel 1 cukup.